Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin mereview jurnal yang berkaitan dengan supply chain management pada ruang lingkup teknik industri dengan mata kuliah supply chain management, dosen pengampu Ibu Nuri Kartini MT IPM. Ya, di sini ada data saya sebagai reviewer dengan nama Prabu Anom, NIM 1804111025, Prodi Teknik Industri Universitas Muhammadiyah Cirebon. Jurnal ini saya review pada tanggal 14 Juni 2021. Dengan judul jurnal yaitu Perancangan dan Pengukuran Kinerja Rantai Pasok Produk Alat Kesehatan dengan Supply Chain Operation Reference atau disingkat dengan SCORE. Penulis Tina Agustina Amran dan Valianto Gonawan, volume Vol 8 nomor 3 tahun 2018, ISSN 2622/5131 secara online. Sedangkan untuk secara offline atau dalam bentuk print dengan kode 1411/M340. Artikel pada jurnal ini artikel dalam jurnal ini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama yaitu abstrak, yang kedua latar belakang atau pendahuluan, yang ketiga tinjauan pustaka, yang keempat metode penelitian, yang kelima hasil dan pembahasan, dan yang keenam kesimpulan. Ya, masuk ke slide berikutnya itu abstrak. Di sini saya ingin membedakan mengapa abstraksi berbeda-beda warna, karena menurut saya abstraksi ini sudah mencakup keseluruhan dari beberapa bagian yang ada pada dalam jurnal ini. Yang berwarna merah adalah latar belakang dilakukannya sebuah penelitian, kemudian adapun metodenya yaitu yang berwarna hijau dengan metode SCORE. Kemudian di warna hijau juga terdapat mengenai hasil dan pembahasan, mengenai metode penelitian, dan yang berwarna oranye adalah hasil pembahasan serta kesimpulan yang ada dalam jurnal ini. Dengan kata kunci pengukuran kinerja, supply chain, SCORE, metrik. Menurut saya abstraksi yang ada dalam jurnal ini sudah cukup baik karena menyangkut keseluruhan yang ada pada bagian jurnal ini. Selebihnya teman-teman bisa baca abstraksi tersebut. Oke, kita langsung masuk ke slide berikutnya. Kedua, latar belakang. Derajat kesehatan masyarakat suatu negara dipengaruhi oleh keberadaan sarana kesehatan. Sarana kesehatan yang umumnya digunakan masyarakat adalah puskesmas dan rumah sakit. Sejak tahun 2013, jumlah puskesmas dan rumah sakit terus mengalami peningkatan. Semakin bertambahnya jumlah puskesmas dan rumah sakit, menandakan semakin bertambahnya juga kebutuhan puskesmas dan rumah sakit akan alat kesehatan sebagai sarana. Alat kesehatan yang dibutuhkan puskesmas dan rumah sakit antara lain hospital bed, infusion stand, gynecology table, examination label, emergency trolley, bed screen, dan alat kesehatan lainnya. Adapun kenapa artikel pada background berwarna putih ini ada yang digarisbawahi. Yang digarisbawahi tersebut adalah dasar permasalahan yang ada pada jurnal itu, yaitu sebuah penelitian kekurangannya sebuah alat kesehatan di dalam sebuah rumah sakit. Kemudian ada juga permasalahan lain, yaitu permasalahan produk yang dikembalikan oleh konsumen karena keterlambatan delivery produk yang mengindikasikan supply chain memerlukan perbaikan dan perusahaan membutuhkan model pengukuran kinerja yang mampu mengevaluasi dan mengukur kinerja supply chain secara tepat, yaitu dengan menggunakan metode SCORE, Supply Chain Operation Reference, ver 10.0. SCORE, Supply Chain Operation Reference.
yaitu mampu mengukur performansi dari supply chain management SCM, mulai dari proses perencanaan, kemudian proses pengadaan, proses produksi, proses pengiriman, dan proses pembelian atau return. Nah, ini ada tabel yang dimana tabel tersebut adalah sebuah permasalahan yang ada pada perusahaan. Mana ini ada tabel mengenai jumlah produk yang dikembalikan oleh konsumen. Adanya produk yang dikembalikan oleh konsumen, perusahaan harus menanggung kerugian biaya produksi total 85.301.625 rupiah. Rincian kerugian biaya produksi dapat dilihat pada tabel 2. Nah, ini ada macam-macam ya nama produknya, dan biaya produksi juga menanggung biaya yang sangat banyak. Kemudian jumlah yang dikembalikan lumayan cukup banyak. Nah, total biaya kerugian itu 85.301.625 rupiah. Dan di sini juga ada presentasi biaya. Sumber dari perusahaan kesehatan 2017. Oke, kita masuk ke tabel 3, yaitu mengenai jadwal pengiriman emergency trolley 3 drawer, yang mana yang bersangkutan masih dengan bersangkutan yang tadi, permasalahan pengembalian yang oleh rumah sakit kepada perusahaan. Nah, kita masuk ke bagian ketiga, yaitu tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka ini memiliki beberapa metode atau bagian yang akan digunakan dalam pemecahan masalah, yaitu yang pertama supply chain management SCM, yang kedua SCORE, supply chain operation reference, yang ketiga scorecard, yang keempat IM matrix atau internal external matrix, yang kelima SWOT matrix, strength weakness opportunity threats, yang keenam ada quantitative strategy planning matrix atau disebut dengan QSPM, yang ketujuh itu perbandingan berpasangan atau pairwise comparison, dan yang kedelapan ada gap analisis. Semua metode yang di sini akan digunakan dalam pemecahan masalah yang ada dalam rumah sakit. Oke, kita langsung masuk ke slide selanjutnya, yaitu ada gambar tabel mana tabel ini gambaran dari atribut pada skor. Atribut kinerja ada atribut kinerja sendiri terdiri dari reliability, responsiveness, agility, cost, dan asset management. Sini ada definisi atribut kerja dan metrik level 1. Seperti reliability, kinerja rantai supply dalam mengirimkan produk yang tepat ke tempat yang tepat dan pada saat yang tepat dalam jumlah yang tepat dan dokumentasi yang tepat kepada konsumen yang tepat. Dengan metrik level 1-nya itu pemenuhan pemesanan yang sempurna. Selebihnya nanti teman-teman bisa baca. Dan di bawahnya juga ada contoh scorecard, penilaian scorecard. Nah, kita masuk ke bagian 4 mengenai metode penelitian. Metode penelitian yang ada dalam jurnal ini, yaitu yang pertama itu penelitian pendahuluan, yaitu mencari latar belakang sebab terjadinya sebuah permasalahan yang akan diteliti dalam jurnal tersebut. Yang kedua, identifikasi masalah. Kemudian setelah identifikasi masalah ada studi pustaka untuk pemecahan masalah tersebut. Kemudian ada tujuan penelitian. Kemudian pengumpulan data. Setelah pengumpulan data ada perancangan scorecard yang terdiri dari perumusan tujuan strategi perusahaan, evaluasi faktor internal perusahaan, dan evaluasi faktor eksternal perusahaan. Kemudian ada metrik evaluasi faktor eksternal, EV matrix, dan matrix evaluasi faktor internal, EV matrix. Kemudian ada matrix internal
External IM matrix, ada metric SWOT, strength, weakness, opportunity, threat. Kemudian ada kuantitatif, strategi, planning, metrik, QSBM, dan menentukan KI. Yang kedua ada menentukan KI, performance indikator, KPI, untuk scorecard. Ketiga ada perhitungan bobot masing-masing perspektif untuk dengan perbandingan berpasangan atau pairwise comparison. Yang keempat perhitungan bobot metrik pada tiap perspektif dengan perbandingan berpasangan pairwise comparison. Yang kelima peta strategi, map strategi. Setelah pengumpulan data, kemudian data sudah terkumpul, kita masuk ke pengukuran kinerja scorecard. Setelah pengukuran kinerja scorecard, kemudian menghitung gap analisis yang terdiri dari gap pada scorecard, kemudian perhitungan bobot metrik dengan gap analisis. Yang ketiga, perbandingan bobot metrik yang dihitung dengan perbandingan berpasangan dan gap analisis. Dan yang keempat, penilaian kinerja pada scorecard. Setelah perhitungan gap analisis, kita masuk ke analisis scorecard. Kemudian sudah ada hasil. Ketika analisa hasil scorecard sudah keluar, kemudian dilanjut dengan kesimpulan dan saran, dan selesai. Kita lanjut ke hasil dan pembahasan. Penentuan tujuan strategi perusahaan. Penentuan tujuan strategi perusahaan di PT Graha Teknomedika melalui 3 tahap, yaitu tahap input stage dengan metrik evaluasi faktor eksternal, EV matrix, dan metrik evaluasi faktor internal, UV matrix. Tahap pencocokan, matching stage, dengan metrik SWOT, strength, weakness, opportunity, threats, dan tahap keputusan decision stage, dengan QSPM, kuantitatif, strategi, planning, metrik. Berdasarkan evaluasi kekuatan dan kelemahan perusahaan melalui metrik EV dan metrik EV, metrik EV memperoleh nilai 2475 dan metrik EV memperoleh nilai 2,48. Maka posisi PT Graha Teknomedika dalam menentukan strategi berada pada posisi 5. Nanti tabelnya menyusul ya. Yaitu strategi menjaga dan mempertahankan health and maintain, yaitu penetrasi pasar dan pengembangan produk adalah dua strategi yang paling banyak digunakan dalam jenis divisi ini. Nah, sini ada tabel internal external matrix yang sudah ada nilainya masing-masing. Berdasarkan metrik SWOT dan QSBM, tujuan strategi perusahaan kesehatan adalah satu, mengembangkan alat kesehatan dan elektromedik yang sesuai dengan keinginan pasar. Yang kedua, memperluas pasar dengan menambah jumlah distributor. Yang ketiga, menjalin komunikasi yang lebih baik dengan konsumen dalam pemesanan dan pengiriman produk. Keempat, rutin melakukan evaluasi kinerja perusahaan untuk menghindari masalah pada supply chain perusahaan dan meningkatkan daya saing. Adapun Key Performance Indicator atau KPI untuk scorecard. KPI untuk scorecard ditentukan berdasarkan visi misi tujuan dan tujuan strategis perusahaan. Sini ada tabel scorecard yang dapat teman-teman lihat ya. Mulai dari perspektif, kemudian metrik, perhitungan dan target, dan juga target yang akan dicapai ataupun target yang telah dicapai. Kemudian di sini ada tabel bobot pada scorecard. Perhitungan bobot untuk perspektif dan metrik pada scorecard. Pembobotan pada perspektif dan metrik pada scorecard dengan melakukan perbandingan berpasangan, pairwise comparison. Pembobotan dilakukan dengan memberikan kuesioner kepada pakar atau responden, manajer PPIC perusahaan. Kemudian di sini ada map strategi di dalam sebuah perusahaan yang menyangkut visi, misi, tujuan, dan strategi goals PT Graha Teknomedika. Kebetulan PT Graha Teknomedika ini adalah PT yang mensuplai sebuah alat-alat kesehatan, yang produksi alat-alat kesehatan untuk mensuplai ke beberapa rumah sakit di Indonesia. Kemudian ada tabel hasil Kemudian sini ada tabel hasil pengukuran scorecard.
yang dimana hasil pengukuran scorecard. Skala yang digunakan adalah skala untuk menentukan pencapaian kinerja supply chain perusahaan, yaitu sebagai berikut: best in class 80% sampai dengan 100%, kemudian advantage 60% sampai dengan 80%, yang ketiga medium 40% sampai dengan 60%, kedua disadvantage 20% sampai 40%, satu major opportunity 0% sampai dengan 20%. Di sini sangat lengkap ya teman-teman, ada perspektif, metrik, target, aktual, pencapaian, performasi, kompetitif. Nah, kemudian sini ada tabel mengenai gap pada scorecard. Teman-teman bisa pahamin ya mengenai tabel tersebut. Bisa lihat-lihat, bisa disimak. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Sini ada tabel bobot dengan gap analisis. Perhitungan bobot dengan gap analisis. Perhitungan bobot untuk masing-masing metrik dilakukan dengan perbandingan antara gap pada masing metrik dengan total gap pada perspektif metrik tersebut. Bobot yang lebih tinggi menyatakan metrik tersebut lebih diprioritaskan perbaikan relatif terhadap perspektif. Kemudian ada tabel perbandingan antara bobot metrik, gap analisis, dan pairwise comparison. Sini sudah ada bobotnya masing-masing dari gap analisis, kemudian bobot dari pairwise comparison. Perbedaan bobot yang signifikan terdapat pada metrik supply chain management cost, cost to return, dan cost of goods sold. Menurut hasil perbandingan perpasangan pairwise comparison, supply chain management cost harus diprioritaskan karena memiliki bobot yang lebih tinggi, 0,49. Cost of goods sold harus diprioritaskan kedua karena memiliki bobot 0,31, dan cost to return diprioritaskan paling akhir 0,20. Tapi menurut hasil perhitungan bobot dengan gap analisis, cost to return harus diprioritaskan karena memiliki bobot tertinggi 0,65. Supply chain management cost diprioritaskan kedua karena memiliki bobot 0,6, dan cost of goods sold diprioritaskan paling akhir karena memiliki bobot 0,09 yang digunakan dalam penilaian kinerja dalam bobot hasil gap analisis. Ya, di sini ada tabel skala penilaian kinerja dari 0,1 sampai dengan 0,0 strip 1, 0 sampai 1 sampai dengan 4,01 sampai 5, yaitu mengenai rank nilai yang dimana penilaian tersebut memiliki penilaian masing-masing. Contoh seperti 0 sampai dengan 1 yaitu sangat tidak baik. Penilaian kinerja pada scorecard. Skala yang digunakan dalam penilaian kinerja pada scorecard. Skala yang digunakan dalam penilaian kinerja scorecard adalah bagian berikut. Kemudian sini ada tabel penilaian kinerja scorecard. Mulai dari perspektif, metrik, pencapaian, performasi, nilai performasi, bobot metrik, hasil nilai kali bobot, total hasil, bobot perspektif, nilai skor. Penilaian kinerja perusahaan dengan scorecard dengan melakukan perbandingan antara kinerja aktual dengan kinerja best in class mendapatkan total hasil 3,42, yang artinya kinerja supply chain Greece Emergency Trade Hour berada dalam kondisi yang baik secara keseluruhan. Nah, kemudian sini ada gambar mengenai diagram penilaian kinerja masing-masing perspektif scorecard ya, dimana yang bergaris merah ini itu best in class, kemudian yang bergaris biru itu kinerja aktual.
Nah, sini sudah ada keterangan nilainya masing-masing. Lanjut ke slide berikutnya. Adapun map strategis setelah pengukuran scorecard. Nah, di sini ada pencapaian seperti 97,51%, yaitu pencapaian waktu yang dibutuhkan perusahaan untuk menjual inventorinya. Macam-macam ya teman-teman ya. Nanti teman-teman bisa lihat di presentasi yang saya jabarkan ini. Kemudian lanjut ke usulan perbaikan kinerja metrik yang masih rendah. Analisa hasil dan usulan perbaikan secara keseluruhan kinerja supply chain emergency Trali Ridawar PT Graha Teknomenika mendapatkan penilaian 3,42. Artinya kinerja tersebut berada dalam kondisi yang baik. Namun terdapat perspektif yang kinerjanya masih rendah, yaitu pada perspektif supply chain reliability dan perspektif supply chain cost. Perspektif supply chain reliability peroleh penilaian 2,69, artinya kinerja tersebut berada dalam kondisi cukup baik. Dan perspektif supply chain reliability peroleh penilaian 2,13, artinya kinerja tersebut berada dalam kondisi tidak baik. Nah, seperti ini ada supply chain, kemudian metriknya itu perfect order fulfillment, penyebab, dan usulannya. Oke, kita lanjut ke kesimpulan yang terakhir. Berdasarkan hasil pengukuran scorecard, kinerja supply chain Kris Emergency Tally Trade Hour secara keseluruhan berada dalam kondisi baik, mendapatkan total hasil 3,42. Supply chain reliability dengan metrik perfect order fulfillment memiliki pencapaian 22,29%. Metric of order delivered in full memiliki pencapaian 57,99%. Delivery performance to customer commit dan memiliki gap 66,89%. Secara keseluruhan, perspektif ini memperoleh total hasil 2,69. Artinya, perspektif ini berada dalam kondisi cukup baik. Supply chain responsiveness dengan metric order fulfillment cycle time memiliki pencapaian 66,51%. Perspektif ini memperoleh total hasil 4. Artinya, perspektif ini berada dalam kondisi baik. Supply chain agility dengan metric upside, supply chain flexibility memiliki pencapaian 71,3%. Perspektif ini memperoleh total hasil 4, artinya perspektif ini berada dalam kondisi baik. Supply chain cost dengan metrik supply chain management cost atau as a percentage of revenue memiliki pencapaian 66,70%. Metrik cost to return memiliki pencapaian 15%. Cost of goods sold as a percentage of revenue memiliki pencapaian 88,41%. Secara keseluruhan, perspektif ini memperoleh total hasil 2,13. Artinya, perspektif ini berada dalam kondisi kurang baik. Supply chain asset management dengan metode inventory day of supply memiliki pencapaian 91,29%. Cash to cash cycle time memiliki pencapaian 97,51%. Secara keseluruhan, perspektif ini memperoleh total hasil 5. Artinya perspektif ini berada dalam kondisi sangat baik. Saran agar perusahaan melakukan coding pada semua produk peralatan rumah sakit sehingga pengendalian pada rantai pasok menjadi lebih baik. Ya, di sini ada daftar pustaka. Ketika saya peroleh jurnal tersebut. Ya, sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kurangan. Sekian yang dapat saya sajikan dan presentasikan. Mohon maaf bila banyak kurangan. Terima kasih dari teman-teman semua yang sudah menonton. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.